Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Apa kabar kalian semua? Kita hari ini akan melihat pergerakan harga emas lagi. Yuk lihat sama-sama. Oke guys, sebelum kita masuk ke pergerakan XAUUSD, gue mau menyampaikan sedikit nih. Jadi kemarin itu setelah ada kasus yang tut capital gitu ya, itu gue juga riset mengenai robot yang gue pernah sampaikan sama kalian ya di video yang ini gitu ya. Jadi robot yang gue join itu kan namanya SmartX ya, SmartX robot. Kalau kalian lihat dari video yang itu ya pasti kalian udah tahu gitu ya. Nah, gue pun punya beban untuk gue harus cari tahu apakah robot ini legit atau enggak, karena ada beberapa teman-teman juga yang nanya gitu, dan gue sudah posting juga di YouTube gue gitu kan. Jadi pada saat itu gue langsung melakukan riset yang benar-benar datanya itu open gitu ya, karena kita ngomong selalu dari data. Dan dari hasil penemuan dari hasil riset gue itu, gue menemukan bahwa so far robot SmartX ini yang gue join dan gue udah sampaikan di YouTube gue itu, gue berani bilang bahwa gue ada confident di robot ini gitu ya. Jadi gue nggak bilang 100% aman ya, dan kalau kalian ada yang menawarkan robot dan iming-imingnya 100% aman, itu bullshit gitu ya, gak ada yang kayak gitu. Tapi dari semua robot yang sudah ada ya, dan dari semua data yang sudah gue lihat, dari chartnya, dari algoritma tradingnya, dari MQL5-nya, dari profit sharingnya, dan lain sebagainya, pokoknya banyak sekali aspek gitu ya. Tapi yang jelas adalah semuanya itu ada datanya bisa diakses oleh semua orang. Gue berani bilang bahwa gue confident dengan robot SmartX ini. Nah, memang kalau hasil dari robot tradingnya nggak segitu besar dibandingkan dengan robot-robot yang lain. Tapi sekali kan gue bilang, kalau robot trading itu di atas kertas akan hasilnya itu besar, ya kan? Seakan-akan hasilnya besar, tapi nggak bisa di withdraw dengan berbagai macam alasan, ya sama aja bohong itu, pada baik goroh, kalau kata orang Tegal ngomong pada baik goroh gitu ya, sama aja bohong, karena itu berarti ya nggak real gitu loh, transaksinya nggak real. Dari riset yang gue lakukan, trading yang dilakukan oleh SmartX bot ini itu bener-bener real, bisa dipertanggungjawabkan dan ada datanya yang valid gitu ya. Jadi kalau orang bilang fake trading, no, SmartX bukan fake trading. Ini SmartX ini mempunyai track record transaksi trading yang real ya. Ini sudah gue validasi dari berbagai macam riset yang sudah gue lakukan. Oke, sekarang kita lihat pergerakan XAU-nya. Ironisnya guys, jadi video yang kemarin gue bikin ya, yang di mobil ya, thumbnailnya gue lupa ganti gitu kan, itu yang nonton cukup sedikit ya. Satu hari pertama yang nonton cuman kayak berapa ratus ya, 300, 400. Padahal di video itu ya gue udah sampaikan bahwa prediksi gue yang emas akan turun ke 1750 itu gagal ya. Analisis gue yang itu gagal, dan di video itu gue udah sampaikan bahwa ada kemungkinan emasnya akan naik menyentuh 1800 atau bahkan menyentuh 1832, sama seperti beberapa bulan yang lalu. Dan kemarin kejadian guys, harganya dikerek naik ke 1800, tapi belum menyentuh 1832. Dan kalau kita melihat, sepertinya sih untuk mencapai ke 1832 sepertinya enggak sampai. Kenapa? Karena kemarin setelah diangkat ke kayaknya highest itu 1814 atau 13 gitu ya, 1813 mungkin. Itu ternyata setelah nyampai menyentuh situ, harganya dibanting turun lagi ya. Turunnya nggak kira-kira juga, lumayan banyak ya, naik 200 pip, turun 200 pip kira-kira ya. Nah, itu dilakukan dengan isu tapering. Jadi isu taperingnya yang dari kemarin-kemarin tuh seakan-akan kayak nggak ada cerita tapering gitu ya. Itu tiba-tiba muncul lagi. Powell menyatakan bahwa oh iya nanti ada tapering, ini tetek banyak segala macam. Akhirnya USD-nya bisa mulai recover lagi gitu kan. USD-nya bisa recover lagi, naik, dan XAU-nya langsung terjun lagi.
Ya, jadi posisi sekarang yang gue masih tinggalkan ya over the weekend itu gue masih buka posisi sell. Kalau ditanya take profitnya di mana, gue nggak bisa ngomong. Mungkin 1770, mungkin 1750, mungkin 1725, mungkin 1680. Ya, gue belum memutuskan lah. Kita masih melihat market, tapi gue rencana untuk memegang posisi ini untuk jangka yang menengah gitu ya, swing trading mungkin beberapa hari, beberapa minggu. Ya, semoga trading plan ini, posisi ini semoga bisa profit. Nah, kalau kita lihat juga di DXY-nya, DXY itu sekali lagi adalah grafik US dollar ya. Di DXY-nya itu di bawah seakan-akan tertahan gitu ya. Seakan-akan tertahan, dan kalau kita lihat dari osilatornya, ya awesome osilator yang gue pakai itu membentuk 3 gunung. Meskipun 3 gunung ini nggak bisa gue bilang valid karena harganya tidak selalu membentuk lower low. Ya, jadi gunung yang terakhir itu harganya higher low. Tapi gue menganggap ini sebagai pelemahan momentum turun. Jadi kemungkinan besar DXY-nya akan mulai naik, US dollarnya akan mulai menguat. Nah, analisa itu yang gue pakai ya untuk mengambil posisi sell kemarin gitu ya, untuk mengambil posisi panjang sell. Ya, semoga video gua hari ini membantu buat kalian. Oke, so segitu dulu guys, and see you di video selanjutnya. Bye bye.